وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar Surat Al-Baqarah. Kita mulai insyaallah dari ayat 208 dari surat Al-Baqarah. Kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Dalam tafsir Muyassar dikatakan oleh para ulama, ya ayyuhalladzina amanu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil islami dina udkhulu fi jami'i syara'i'il islam amilina bi jami'i ahkamih wa la tatruku minha syai'a. Wahai orang beriman kepada Allah sebagai Rabb, kepada Nabi, kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, terhadap Islam sebagai agama, masuklah kalian fi jami'i syara'i'il Islam, yaitu ke seluruh syariat Islam. Jangan setengah-setengah. Jangan ketika menguntungkan hawa nafsu kalian, kalian ikut Islam. Tetapi kita tidak menguntungkan, kalian berpihak ke selain Islam. Jadi dilazimkan atas orang Islam untuk menuruti seluruh syariat Islam selagi mengamalkan seluruh hukum-hukumnya. Jangan meninggalkan sedikit pun darinya. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya ayat ini turun dengan asbabun nuzul, yaitu orang-orang beriman yang masuk Islam dan mereka sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi mu'minu ahlil kitab, orang-orang beriman yang masuk Islam dan sebelumnya mereka adalah ahlul kitab.
mereka mengagungkan hari Sabtu. Dan mereka membenci daging unta dan susunya setelah mereka masuk Islam. Jadi masih ada athar, efek bekas dari sebelumnya. Mereka bilang, wahai Rasulullah, sesungguhnya Taurat itu kitabullah. Maka ya Rasulullah, biarkan kami membaca Taurat di salat malam kami, kata mereka ini. Ya, jadi bacanya bukan Al-Quran di salat malam. Mereka minta begitu, bacanya kitab Taurat mereka, karena klaim mereka bahwasanya kitab Taurat pun kalamullah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya, itu diantara sababun nuzul yang disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini kalau kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ini seruan untuk keumuman orang-orang beriman. Ini yang disebut umumul lafz. Lafalnya umum. Ya, tapi sebabnya khusus. Sebabnya sebagaimana diceritakan tadi, yaitu beberapa orang-orang beriman yang masuk Islam yang tadinya Yahudi atau ahlul kitab. Maka kata para ulama usuliyun bahwasanya kaidahnya al-umum, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya ibrah yang bisa kita petik adalah dengan keumuman lafal, bukan dengan kekhususan sabab. Artinya, faedah dan perintah udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, maka ini seruan juga untuk kita, ikhwan. Walaupun kita bukanlah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Kita orang Islam yang sejak awal itu Islam, alhamdulillah. Maka udkhulu fis silmi kafah. Jadilah seorang muslim yang kafah. Dan jangan kalian mengikuti khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dikatakan dalam tafsir Al-Muyassar, wala tattabi'u turuqas syaitani fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi. Dan janganlah kalian mengikuti turuqas syaitan, khutwat, ya langkah-langkah syaitan, yaitu atharnya syaitan, trace atau jejak, step by step, ya, dari syaitan yang dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah, fima zayyana lakum min tahrimis sabti wa luhumil ibil wa ghairih, yaitu athar atau langkah-langkah syaitan dalam menghiasi untuk kalian perbuatan mengharamkan hari Sabtu dan mengharamkan daging-daging unta. Jadi orang-orang mukminin dari kalangan dari yang sesungguhnya Yahudi, mereka disebut mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengharamkan yang Allah Ta'ala halalkan. Ini menunjukkan bahwasanya hukum-hukum fikih itu bisa didistorsikan oleh sebagian orang. Dan bisa juga itu menjadi langkah syaitan agar menjerumuskan hamba Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian Allah Ta'ala tahqiq di akhirannya, innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian, wahai orang beriman, adalah adu, musuh, mubin, nyata. Innahu lakum aduwwun zahirul adawati fahzaruh. Sesungguhnya syaitan bagi kalian, wahai orang beriman, adalah musuh yang nyata al-adawahnya, yaitu musuh yang nyata permusuhannya, maka waspadailah. Maka waspadailah. Tapi di sini ada sifat untuk adu ini, yaitu mubin. Nah, mubin
sifat mubin jelas. Taib, apakah syaitan di sini kelihatan penampakannya? Tidak. Maka kejelasannya di mana, ikhwan? Di mana kejelasan permusuhan syaitan? Bagaimana cara mengetahuinya sementara his kita tidak mengidroknya, mata kita tidak melihatnya, telinga kita tidak mendengarnya, kulit kita tidak menyentuhnya. Tapi kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bagaimana cara mengidroknya? Ngapain di situ? Nah, alhamdulillah. Ini pas banget kita bicara tentang syaitan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, musuh yang nyata. Maka bagaimana kita mengetahui tahqiq dari ayat ini, innahu lakum aduwwum mubin? Bagaimana cara mengetahui syaitan itu sebagai musuh yang nyata? Sementara nggak bisa kita idrok dari segi his. Maka di sini mengetahui syaitan dan khutuwatnya itu dari segi ilmu berarti. Bukan dari segi mazhar, penampakan dan semisalnya. Iya, karena kalau dari penampakan dan semisalnya, syaitan bisa menipu, bisa aja berpura-pura jadi orang soleh atau gimana. Tapi kalau dari segi ilmu, maka kita bisa mengetahui permusuhannya syaitan. Gitu ya. Dan juga diantara faedah ayat ini, ikhwan, selain al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, faedah kedua yaitu dibebankannya orang beriman agar menyempurnakan keagamaannya, tidak setengah-setengah dalam beragama. Apa maksud setengah-setengah dalam beragama? Yaitu memilah-milah hukum yang sesuai hawa nafsunya dan keinginannya. Jadi biarkanlah dalil sesuai dengan dalil. Ya, tidak dipolitisir dengan kepentingan pribadi atau duniawi. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara faedah ayat ini bahwasanya syaitan dalam menggoda manusia memiliki khutuwat. Syaitan dalam menggoda manusia memiliki langkah. Ya, tidak langsung mengatakan saya syaitan, saya pengen menjerumuskan engkau ke neraka. Enggak ada yang seperti itu insyaallah ya. Tetapi perlahan ditazyin namanya. Wa zayyana lahumus syaitan. Ya, syaitan pun memberikan tazyin, yaitu perhiasan atau steps, langkah-langkah. Ini namanya khutwat. Sinonimnya athar dan semisalnya. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya permusuhan syaitan itu nyata tapi bagi orang yang berilmu. Adapun bagi orang yang jahil, mereka tidak menangkap adanya permusuhan itu. Taib. Kemudian di antara faedahnya yang bisa kita secara istinbat, ya, bukan secara zahir dari makna, tapi secara istinbat, bahwasanya dengan ilmu seseorang bisa mengetahui hal yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang jahil. Ya, buktinya innahu lakum aduwwum mubin. Dengan ilmu seseorang bisa mengenal sesuatu yang tidak mungkin bisa diketahui oleh orang jahil. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan buat kalian adalah musuh yang nyata. Adu dan mubin. Di sini musuh yang nyata. Tapi nyatanya di segi apa? Bukan dari segi hissi, bukan dari segi material. Bukan dari segi konkretnya dia berbentuk apa, bukan. Tapi permusuhannya ini nyata. Ya. Dari segi apa? Dari segi ilmu. Tapi ini harus token nih. Anak minta tolong isiin. Gak mungkin kan anak isiin. Kan lagi kajian. Masa anak isiin token? Iya. Tapi anak yang bayar, soalnya ada gengsi sedikit kalau bayar kan. Sebentar.
Kalau bisa tolong Alwi. Nanti langsung balikin ya. Kemudian qala Allah Ta'ala fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Fa in zalaltum itu fa in dhalaltum fa in miltum, jika kalian tergelincir tetap aja dhalal, tergelincir min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bayinat, yaitu hal-hal yang jelas dari wahyu. Al-bayinat itu maksudnya ad-dalalat al-wadihat, yaitu petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya. Jadi sudah datang ilmu tapi masih juga tergelincir. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau misalnya seperti itu kenyataannya, syukran jazakallah khair. Seperti itu kenyataannya, atau sebagaimana dikatakan dalam tafsir, fa in haraftum an tariqil haqqi min ba'di ma ja'atkumul hujaji min ba'di ma ja'atkumul hujajul wadihatu minal Qur'an was sunnah. Jika kalian masih saja menyimpang, inhiraf, dolal, zalal, setelah dari jalan kebenaran, setelah datang kepada kalian hujjah yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, masih saja seperti itu, maka fa'lamu anna Allah azizun hakim. Fa'lamu anna Allah azizun fi mulkih, la yafutuhu syai'. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dalam mengelola kerajaannya. Tidak sedikit pun ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari aziz. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau kalian masih aja terus menyimpang padahal sudah Allah berikan al-bayyinat, maka tidak luput dari Allah taala akan kesesatan dan penyimpangan kalian. Fa'lamu anna Allah aziz hakim. Hakim yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib lah. Al-hakim wad'u syai' fi mawdi' al-munasib lah. Yaitu Allah Ta'ala akan meletakkan segala sesuatu sesuai dengan, atau meletakkan segala sesuatu pada tempat yang sesuai. Apa isyarat di sini, ikhwan? Isyaratnya bahwasanya inhiraf, menyimpang, dhalal, itu ada tempatnya. Di antaranya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Karena apa? Karena itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, faedah dari ayat 209 ini diantaranya bahwasanya menerima ilmu tidak bahwasanya datangnya ilmu pada seseorang tidak melazimkan diterimanya ilmu tersebut. Ya, datangnya ilmu pada seseorang tidak melazimkan, tidak memastikan diterimanya ilmu tersebut olehnya. Bisa jadi Allah Ta'ala tidak memberikannya taufik sehingga dia tetap berada dalam kesesatannya. Padahal di sini Allah Ta'ala isyaratkan lafal ilmu dan wahyu ini disebut bayinat. Dan bayinat itu artinya sesuatu yang jelas. Bayin, sesuatu yang jelas. Ya, itu faedah pertama, ikhwan. Kemudian faedah kedua, kita bisa mempelajari dari ja'atkumul bayinat. Ini fa'il dari ja'atkum apa? Ja'at, datang. Siapa yang datang? Bayinat. Berarti ilmu dan hal yang jelas itu bisa datang. Yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa seseorang mencarinya, tiba-tiba dia datang padanya ilmu. Sebagaimana sekarang datang pada kita ilmu melalui media sosial misalnya.
Ini menjadi bukti rahmat Allah Ta'ala, ya, datangnya ilmu kepada manusia. Tetapi apakah tidak ada risiko dari datangnya ilmu pada kita? Ada risiko. Yaitu risikonya apa? Tertegakkan hujjah atas kita. Iya. Risikonya ada, ikhwan. Ilmu nggak kita cari misalnya, datang ke kita, kita baca karena datangnya ilmu ini. Risiko dari berilmu apa? Tertegakkannya hujjah atas kita gitu. Ya. Jadi sebagian ilmu kita menuntutnya, mencarinya. Tapi sebagian lagi kita didatangkan dengan mudahnya gitu. Ya. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala tidak butuh dengan kesolehan seseorang, dan tidak rugi dengan menyimpangnya seseorang. Allah Ta'ala tidak butuh pada kesolehan seseorang dan tidak rugi akan maksiatnya seseorang atau menyimpangnya seseorang. Itu faedah keberapa? 3, ikhwan. Dapat dari mana faedah tersebut? Istinbatnya dari mana, ikhwan? Bisa nggak antum pilih dari ayat ini 209? Bagaimana kita bisa beristifadah dengan ayat ini untuk kalimat yang tadi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan kesolehan seseorang dan tidak rugi disebabkan menyimpangnya seseorang. Dari mana, ikhwan? Annallaha aziz. Aziz. Dari sifat Allah, sifat izzah. Allah Ta'ala maha perkasa. Ya. Dan di antara konsekuensi keperkasaan Allah Ta'ala adalah Allah tidak butuh dengan kesalahan kita. Dan Allah tidak dirugikan dengan kefasikan kita. Ya. Jadi ini ada isyarat bahwasanya kalau kalian, wahai orang beriman atau Bani Israel, Yahudi, Nasara, atau siapapun dari kalian menyimpang padahal sudah Allah berikan ilmu, ketahuilah Allah tidak akan rugi dengan itu. Allah tidak akan rugi dengan penyimpangan kalian. Ya. Hakim. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya menerima atau tidaknya seseorang terhadap kebenaran itu juga sesuai kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Menerima atau tidaknya seseorang terhadap kebenaran itu kebijaksanaan Allah Ta'ala, takdir Allah. Ya, kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh mengatakan kok fulan menolak kebenarannya, gimana sih Allah? Enggak, itu terserah Allah Ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhil. Kemudian faedah berikutnya, ikhwan, bahwasanya setiap kebenaran ada konsekuensi tempatnya. Ada tempat yang berkonsekuensi, ada konsekuensi. Setiap kesesatan juga ada konsekuensinya. Dan konsekuensi tersebut akan Allah ciptakan masing-masing sesuai dengan haknya. Jadi hak kebenaran ada pada tempatnya nanti. Hak kesesatan dan pengikutnya ada tempatnya. Diambil dari kalimat apa? Hakim. Karena tafsiran hakim tadi apa? Yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihi al-munasib lah. Ya. Jadi kalau orang sesat ya tahu tempat ini mana, ya neraka khalas. Kalau orang saleh tempatnya tahulah di mana. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzurun,
ما ينتظر هؤلاء المعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البينة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه في ظلل من السحاب يوم القيامة ليفصل بينهم بالقضاء العادل وأن تأتي الملائكة. Yaitu apakah apa yang ditunggu-tunggu oleh mereka, orang-orang yang membangkang, orang-orang kafir, setelah tertegakkannya dalil yang jelas atas mereka. Apalagi yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu ayatihumullah, yaitu Allah Ta'ala mendatangi mereka dengan tata cara yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, fi dhulal minas sahab, yaitu dalam naungan awan, ya, pada hari kiamat. Apakah mereka menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi mereka di hari kiamat, yufassila bainahum bil qada' al-adil, untuk memutuskan perkara, liyafsila bainahum bil qada' al-adil, memutuskan perkara dengan keputusan yang adil, wa an ta'tiyal malaikah, dan para malaikat pun datang pula, wa qudiyal amr, wa hina idzin yaqdillahu ta'ala fihim qada'ah. Pada hari kiamat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memutuskan perkara untuk mereka, yaitu orang-orang yang sudah diberikan bayinat tapi masih saja menyimpang. Wa ilallahi turja'ul umur wa ilaihi wahdah turja'u umurul khalaiqi jami'iha atau jami'uha. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ilaihi wahdah, akan dikembalikan segala urusan makhluk seluruhnya. Di sini ada beberapa faedah untuk ayat yang mulia ini. Faedah diantaranya, faedah secara istinbat, ya. Di antara cara menasehati orang yang menyimpang adalah mengingatkan mereka akan hari akhir. Ya, di antara cara menasehati orang menyimpang, mengingatkan mereka akan hari akhir dan hisab. Iya. Dan kadang-kadang itu lebih ampuh dibandingkan kita mendatangkan dalil akan hukumnya, gitu. Ya. Misalnya ada seseorang yang memang tidak pernah mau sholat atau tidak mau sholat berjamaah, antum ingatkan dia, nanti gimana jawaban antum di akhirat di hadapan Allah. Antum telah meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat berjamaah. Semua orang tahu bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga itu haram. Tapi kalau sebagian suami kemudian melakukannya pada istrinya tanpa hak, dan dia tahu dalilnya, misalnya ikhwan sunnah juga, ngaji juga, saking kokohnya dia kokoh banget sama istrinya, sampai mukul-mukul, ngomel-ngomel dan seterusnya. Apalagi nasihat buat dia, kelas nasihat ittaqillah, dan apa yang antum persiapkan dari hujjah di hadapan Allah di hari akhir nanti dengan kekerasan rumah tangga ini, gitu. Ini diantara isyarat dalam ayat ini, istinbat. Kemudian diantara faedahnya bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan dari tajsim. Tajsim, tahu tajsim? Mujassimah, tajsim. Sifat-sifat Allah Ta'ala tersucikan dari penggambaran fisik oleh logika manusia. Paham gak? Sifat-sifat Allah Ta'ala tersucikan dari penggambaran fisik oleh logika manusia. Dari apa? Illa ayyatihumullahu fi dhulali minal ghamam. Ketika antum membaca ayat ini, mungkin terpikirkan di benak antum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu fisik datang di sebalik awan-awan yang remang.
Oke, apa yang antum gambarkan di belakang antum dari gambaran tersebut, ketahuilah tidak seperti yang itu. Jangan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup imani sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, yaitu di antaranya Sufyan ats-Tsauri, Al-Laits bin Sa'ad, Imam Ahmad, Imam Malik, Abdullah bin Mubarak, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Makhul dan lainnya mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifin. Yaitu biarkan ayat-ayat seperti ini, sifat-sifat ini seperti ini, kama ja'at, biarkan sebagaimana dia berlaku adanya secara makna, bila kaifin, tidak ada takyif, yaitu tanpa antum menggambarkan kebagaimanaan sifat tersebut. Ya. Dan dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, kullu ma wasafa Allahu bihi nafsah fi kitabihi fatafsiruhu qira'atuh. Setiap yang Allah Ta'ala sebutkan sifat dirinya di Al-Quran, maka menafsirkannya adalah membacanya. Wasukutu an, menafsirkannya adalah diam terhadapnya. Laisa li ahadin an yufassirahu illa Allah Ta'ala wa rasuluh. Tidak ada yang berhak untuk menafsirkannya kecuali Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak ada yang berhak menafsirkannya dengan kaifiyah. Adapun kalau makna dari sifat Allah secara makna bahasa itu jelas ada. Tapi secara kaifiyah kebagaimanaannya kita nggak boleh mengada-adakannya. Itu di antara faedahnya. Tapi di antara faedah dari ayat ini bahwasanya segala kebenaran dan kesesatan kelak akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Segala kebenaran dan kesesatan. Maka barang siapa yang berpura-pura benar padahal salah, atau mendistorsikan kesalahan sehingga seolah menjadi benar, maka kelak di hari akhir akan tampak padanya mana yang batil dan hak. Di antara juga faedah wa ilallahi turja'ul umur, kita sambungkan dengan wa hussila ma fis sudur. Maka terwujudlah, tampaklah, terbukalah apa-apa yang ada di dalam dada seseorang dari niatan-niatan. Baik, ayat berikutnya ikhwan. Kata Rabb kita Azza wa Jal, Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Sal bani Israil, sal ayyuhar rasulu bani Israil al-mu'anidin lak. Tanyakan wahai Rasul alaihi salatu wassalam kepada bani Israel yang membangkang kepada engkau. Kam a'tainahum min ayatin wadihatin fi kutubihim tahdihim minal haqq. Ya. Seberapa banyak kita telah memberikan kepada kalian wahai Bani Israel ayat-ayat yang jelas dalam kitab-kitab mereka yang mengantarkan mereka menuju kebenaran sebenarnya dari ayat-ayat itu. Fakafaru biha kullaha atau fakafaru biha kulliha. Kemudian mereka kufur terhadap semua yang ada pada kitab-kitab mereka itu. Wa aradu anha, dan mereka berpaling darinya. Dan mereka berpaling darinya. Wa harrafuha an mawadhi'iha. Bahkan mereka menyelewengkan kitab-kitab tersebut dari tempat yang semestinya. Wa may yubaddil ni'matallahi wa hiya dinuhu wa yakfur biha min ba'di ma'rifatiha wa qiyamil hujjati 'alaihi biha fa innallaha ta'ala syadidul 'iqabi lah. Siapa yang mengganti nikmat Allah yaitu agamanya dan kufur terhadapnya setelah mengenalnya dan telah tegak hujah atasnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumnya. Jadi yang namanya tabdil nikmatillah, mengubah nikmat Allah, mesti itu nanti dihukumi apa?
kufur terhadap nikmat tersebut. Ini baik dalam konteks keagamaan seluruhnya maupun dalam konteks kenikmatan yang bersifat kauni atau kenikmatan yang bersifat materi. Allah berikan kenikmatan malah diganti dengan kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra." Lihatlah itu orang-orang yang telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Sama seperti orang Bani Israel. Maka diancam nih siapapun ini. Siapa yang mengganti nikmat Allah setelah datangnya nikmat tersebut, mengganti dengan apa? Dengan kekufuran. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala syadidul iqab. Ayat ini senafas juga dengan apa yang di surat Ibrahim. La in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Karena kufur terhadap nikmat Allah di antara bentuknya adalah mengganti nikmat Allah dengan tidak bersyukur. Begitu. Baik, di antara faedah ayat ini ikhwan, bahwasanya bukti-bukti yang nyata itu Allah yang memberikan, bukan semata-mata manusia mencarinya. Kam atainahum, kami telah memberikan kepada mereka min ayatin bayyinah. Jadi bukti-bukti yang nyata, ilmu yang jelas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah dari ayat ini adalah yang kedua, segala bentuk penggantian nikmat Allah adalah kekufuran. Ayam dipanggil lah. Kenapa dong? Kok kayaknya antum hari ini kok kayaknya miris banget, ada mau kerja? Segala bentuk penggantian nikmat Allah pasti berupa kekufuran dan berujung pada kerasnya hukuman. Maka boleh jadi ya di antara hukuman ma'nawi yang menyiksa adalah kosongnya atau hampanya hati. Kosong atau hampanya hati. Itu di antara iqab, hukuman, dan azab. Kosong atau hampanya hati. Dan di antara penyebab terbesar hukuman berupa hampanya hati adalah tabdil nikmat Allah. Pasti gitu. Telah mengubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Kufur nikmat. Iya. Maka siapa yang hatinya sedang hampa, coba dia amalkan ayat-ayat yang memerintahkan untuk menyebut nikmat Allah. Uzkuru nikmat Allah gitu. Sebutlah nikmat Allah yang telah Allah berikan padamu. Maka insya Allah hatinya mulai terisi dengan syukur nikmat dan akhirnya kehampaan itu hilang, menjadi penuh dengan iman. Iya. Apapun kehampaan hati kita, ikhwan, di antara penyebab asasinya adalah kufur nikmat. Ya. Taib. Dan itu termasuk syiddatul iqab atau syiddatul azab. Kerasnya azab duniawi dengan berupa apa? Kegampangan hidup, kehampaan, ngambang di lautan. Itu termasuk hukuman dan azab. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat terakhir yang kita bahas hari ini, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dikatakan oleh ahli tafsir, Hussina lilladzina jahadu wahdaniyatallahi hayatud dunya wa ma fiha minas syahawati wal maladzat wa hum yastahzi'una bil mu'minin wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dihusina, dizuyina, dihiaskan untuk orang-orang yang menolak keesaan Allah Ta'ala. Dihiaskan untuk mereka apa? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Ini janji Allah. Ini kenyataan yang Allah berikan ini. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Maka kalau kita melihat orang-orang kafir mereka memiliki kehidupan dunia yang luar biasa, ini ayatnya. Ya. Ini ayatnya.
Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dan dalam surat Ali Imran di akhir-akhir kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kalian terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Sekarang kalau misalnya kita khawatir akan pergerakan orang-orang Chinese, Tiongkok atau semisalnya yang menggurita di sektor marketing, finansial, keduniaan lah. Dan mereka banyak berhasil. Makanya kita ayat ini, zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Emang itu nasibnya mereka. Seperti nasibnya mereka. Kehidupan dunia Allah Ta'ala jadikan itu terhiasi untuk mereka. Dan sekaligus mereka juga melakukan apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Di sini katakan wa hum yastahzi'una bil mu'minin wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Tapi ingat kemudian kata Allah, wa haula'il ladzina yakhshawna rabbahum fawqa jami'il kuffari yaumal qiyamah haitsu yudkhiluhumullahu a'la darajatil jannah. Orang-orang yang takut pada Allah Ta'ala berada di atas seluruh orang-orang kafir pada hari kiamat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala akan memasukkan mereka ke setinggi-tinggi derajat surga. Wa yanzilu al-kafirina asfala darakatin nar. Atau wa yunzil. Allah Ta'ala menurunkan orang kafir ke paling bawahnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab, dan Allah Ta'ala memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini ada beberapa faedah, ikhwan, bahwasanya kehidupan dunia itu zinah dan dizinahkan. Ya. Zinah di sini maksudnya apa? Perhiasan. Dan dizinahkan yaitu dihias-hiaskan. Ya. Ketika suatu perhiasan disebut perhiasan, dia sudah cukup terhias gitu kan, udah bagus gitu perhiasan, namanya perhiasan. Tapi ketika suatu perhiasan ditambah dengan dihias-hiasi, maka lebih menarik. Ya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Kahfi apa? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Zinah diidhafakan kepada kehidupan dunia. Zinah di sini apa? Perhiasan kan? Jadi kehidupan dunia itu perhiasan. Baik. Tapi kemudian di ayat lain ada juga zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya. Dihiaskan. Kemudian di ayat lain ada zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin dan seterusnya. Maka al-hayatud dunya ini zinatun wa muzayyanatun. Perhiasan dan juga diberikan dihias-hias lagi gitu. Dihias-hias lagi. Itu faedah pertama, ya kawan. Faedah kedua secara istinbat, bahwasanya kehidupan terbaiknya orang kafir itu ada di dunia saja. Kehidupan terbaiknya orang kafir hanya ada di dunia saja. Ya. Dan itu pun sebentar gitu. Iya, karena setelah selesai mereka dari dunia, mereka akan mendapatkan yang mengerikan secara abadi, itu neraka, azab kubur, neraka dan seterusnya. Kemudian di antara faedahnya adalah kelaziman ujian bagi orang beriman dari sikap orang-orang kafir. Kelaziman ujian bagi orang beriman dari sikap orang-orang kafir. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Jadi orang mukmin, orang beriman itu secara lazim akan mendapatkan ujian dan fitnah dari orang-orang kafir, minimal celaan. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Di antara faedah dari ayat ini adalah janji Allah terhadap orang bertakwa. Apa janjinya? Berada di atas, di surga Allah di hari kiamat nanti.
Tapi di antara faedah ayat ini, ikhwan, secara istinbat adalah seorang mukmin ketika melihat kehidupan orang kafir, ya, seorang mukmin ketika melihat kehidupan orang kafir, maka wajib untuk mengimani bahwa rezeki itu dari Allah. Dan ini sangat sangat berfaedah, ya. Jadi ketika kita seorang mukmin, sebagai mukmin melihat kesuksesan orang kafir, harus kita kembalikan ke akidah kita bahwasanya rezeki itu dari Allah, bukan semata-mata karena orang kafir ini hebat, bukan. Makanya kata Allah setelah menyebutkan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, di akhiran ayatnya Allah sebutkan apa? Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Gitu. Sehingga dengan statement wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab, ya, tenang hati kita, ini dari Allah, biarin aja mereka seperti itu. Ya. Karena apa yang ada pada mereka, kita akan memiliki yang jauh lebih baik di akhirat nanti. Dan apa yang tidak mereka punya, kita memilikinya sekarang, yaitu iman. Begitu ya, ikhwan. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.